Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Iis Soleha, Alvaron Gabriel, saya sendiri, dan juga dengan Bram. Kami di sini akan memaparkan hasil pembahasan kami terhadap ekuitas dan laba ditahan berdasarkan siklus akuntansi PT JTE Alur Laut periode Desember tahun 2023. Dan presentasi ini kami buat sebagai bentuk penyelesaian tugas proyek akuntansi keuangan menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Marini Anggi Putri Siregar, sarjana ekonomi, magister akuntansi. Dalam dunia usaha, laporan keuangan merupakan elemen penting yang mencerminkan kondisi dan kinerja finansial perusahaan. Salah satu aspek paling vital dari laporan keuangan adalah posisi ekuitas dan laba ditahan. Kedua elemen ini mencerminkan akumulasi nilai yang dimiliki pemilik perusahaan dan seberapa besar keuntungan yang ditahan untuk pertumbuhan usaha ke depan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana siklus akuntansi memengaruhi nilai-nilai ini dan bagaimana hal tersebut tercermin dalam laporan keuangan akhir. Teori ekuitas. Menurut Chieso et al. Tahun 2019, ekuitas adalah klaim residual atas aset perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri dari modal disetor, yang terdiri juga dari saham biasa dan saham preferen, juga terdiri dari laba ditahan, dan laba rugi periode berjalan, serta tambahan modal disetor jika ada. Ekuitas mencerminkan kepemilikan pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi setelah kewajiban, dengan komponen-komponen utama yang sudah disebutkan, yakni terdiri dari modal disetor, laba ditahan, tambahan modal disetor bila mana ada, serta laba rugi periode berjalan. Laba ditahan. Laba ditahan adalah akumulasi laba perusahaan yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan ditahan untuk digunakan kembali dalam operasional perusahaan. Laba ditahan meningkat ketika perusahaan menghasilkan laba bersih dan menurun jika perusahaan mengalami kerugian atau membagikan dividen. Berikut adalah fungsi laba ditahan, yakni pembiayaan ekspansi, cadangan dana darurat, meningkatkan nilai perusahaan, pengurangan hutang, kemandirian finansial, pertumbuhan berkelanjutan, serta stabilitas keuangan. Berikut adalah laporan perubahan ekuitas. Berdasarkan laporan kerja, perubahan ekuitas disajikan sebagai berikut, yang terdiri dari 5 komponen atau 5 akun, yakni akun modal saham sebesar Rp0, ada juga komponen laba ditahan awal dengan nilai sebesar Rp105.382.399.31, laba bersih Desember tahun 2023 sebesar Rp35.169.498.86. Lalu ada komponen kenaikan atau penurunan modal sebesar Rp0 dengan total ekuitas akhir sebesar Rp140.551.898.17. Dari laporan perubahan ekuitas tersebut, dihasilkan analisis sebanyak 3 kesimpulan. Kesimpulan pertama, PT Jasa Titipan Ekspres tidak mencatat adanya setoran
modal tambahan selama periode Desember tahun 2003. Kesimpulan kedua, asal laba ditahan, termasuk laba bersih periode berjalan yang sebesar Rp35.169.468,86. Dan kesimpulan terakhir, tidak ada distribusi dividen atau penyesuaian modal lainnya, sehingga seluruh laba bersih meningkatkan ekuitas. Laporan laba rugi. Dari lembar kerja laporan laba rugi, dapat dilihat beberapa akun yang terdiri dari pendapatan jasa, beban gaji, beban sewa kendaraan, beban listrik dan air, beban perlengkapan kantor, beban fee, beban akomodasi, beban konsumsi, beban telepon dan internet, beban lain-lain, beban penyusutan peralatan kantor. Dari lembar kerja tersebut dapat diketahui bahwa pendapatan jasa berjumlahkan sebesar Rp142.135.933 dengan total beban sebagai jumlah estimasi dari penjumlahan beban-beban yang tadi disebutkan dengan nominal Rp106.966.434. Dengan pengurangan pendapatan jasa dan total beban sebagai jumlah estimasi menghasilkan laba bersih sebesar Rp30.169.499. Dari laporan laba rugi di atas dapat disimpulkan dua hasil analisis. Dengan kesimpulan pertama, perusahaan mampu menghasilkan margin laba bersih yang cukup baik. Dan kesimpulan kedua, seluruh laba ini kemudian ditransfer sebagai penambahan ke akun laba ditahan dalam laporan perubahan ekuitas. Berikutnya ada laporan perubahan ekuitas PT Jasa Titipan Ekspres per 31 Desember 2023. Modal saham tidak tercatat, laba ditahan sebesar Rp105.382.399. Laba bersih sebesar Rp35.169.499. Kenaikan atau penurunan dalam modal sebesar Rp140.551.898. Maka modal akhirnya adalah Rp140.551.898. Berikut adalah kertas kerja PT Jasa Titipan Ekspres per 31 Desember 2023 yang sesuai dengan ekuitas dan laba ditahan. Maka akan kami fokuskan ke poin 19 dan 20 tentang modal saham dan laba ditahan. Modal saham tidak tercatat dalam periode berikut, maka akan kita lanjut ke laba ditahan. Neraca saldo sebesar Rp105.382.399 di kredit. Neraca saldo disesuaikan sebesar Rp105.382.399 di kredit. Dan neraca sebesar Rp105.382.399 di kredit. Berikutnya adalah laporan arus kas PT Jasa Titipan Ekspres per 31 Desember 2023. Arus kas dari aktivitas operasi. Penerimaan kas dari penjualan sebesar Rp880.776.561. Pembayaran kas untuk pengeluaran sebesar Rp964.562.429. Maka total hasil adalah Rp83.785.868. Berikutnya arus kas dari aktivitas investasi. Pembelian peralatan kantor
sebesar Rp42.138.450 dan arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar pinjaman dari investor sebesar Rp181.630.600. Maka totalnya adalah Rp55.706.282. Berikut neraca dari PT Jasa Titipan Ekspres per 31 Desember 2023. Yang pertama, aktiva lancar, yaitu kas bank sebesar Rp33.685.424. Piutang di luar usaha atau kasbon sebesar Rp72.761.116. Piutang pemegang saham tidak tercatat. Sewa kantor dibayar di muka sebesar 85 juta. Perlengkapan kantor sebesar 10.639.475 rupiah. PPh 23 sebesar 23.992.259 rupiah. Maka total aktiva lancar yaitu sebesar 225.078.273 rupiah. Aktiva tetap yaitu perawatan kantor sebesar 47.538.450 rupiah. Akumulasi penyusutan sebesar 4.208.889 rupiah. Kendaraan mobil tidak tercatat, bunga yang ditangguhkan tidak tercatat, maka total aktiva tetap Rp43.329.561. Maka jumlah aktiva sebesar Rp269.407.834. Berikutnya ada pasiva, yaitu kewajiban lancar. Hutang investor sebesar Rp151.630.600. Hutang bagi hasil tidak tercatat, hutang PPN tidak tercatat, hutang dividen tidak tercatat, hutang PPh final tidak tercatat. K, OT, dan PP Cash Rp22.774.664. Kewajiban jangka panjang, hutang leasing tidak tercatat, total kewajiban sebesar Rp128.855.936. Ekuitas, modal saham tidak tercatat, laba ditahan sebesar Rp105.382.399. Laba bersih sebesar Rp35.169.499. Total ekuitas maka Rp140.551.898. Maka jumlah kewajiban dan ekuitas adalah Rp269.407.834. Berikut neraca posisi ekuitas. Dalam sheet neraca ekuitas tidak ditampilkan secara langsung, namun posisi ekuitas dihitung sebagai selisih antara total aktiva dan total kewajiban. Aktiva lancar, kas dan bank sebesar Rp33.685.423. Piutang kasbon sebesar Rp72.761.116. Sewa dibayar di muka sebesar 85 juta. Perlengkapan kantor sebesar Rp10.639.474. PPh 23 sebesar Rp23.992.259. Total aktiva lancar sebesar Rp226.078.273. Kewajiban yaitu ada hutang investor sebesar Rp151.630.600. OT dan PP Cash sebesar Rp22.774.664. Lalu ada total kewajiban sebesar Rp128.855.936. Aktiva kewajiban sebesar
Rp226.078.273 dikurang Rp128.855.936, maka totalnya adalah Rp97.222.337. Selisih ini belum memperhitungkan semua akun ekuitas penuh karena neraca tidak ditampilkan utuh. Lalu di sini ada siklus akuntansi dan hubungannya dengan ekuitas dan laba ditahan. Berikut ini siklus akuntansi yang menunjukkan keterkaitan ekuitas dan laba ditahan. Pertama itu ada jurnal umum, yaitu transaksi pendapatan dan beban dicatat. Lalu ada buku besar, akun laba ditahan dan modal mencatat mutasi dari jurnal. Lalu kemudian ada neraca saldo, laba bersih muncul sebagai saldo sementara. Lalu ada jurnal penyesuaian, mengakui pendapatan atau beban yang belum dicatat. Lalu ada kertas kerja dan laporan keuangan. Laba bersih dihitung dan ditransfer ke laporan perubahan ekuitas. Lalu kemudian ada jurnal penutup, yaitu pendapatan dan beban ditutup ke akun laba ditahan. Lalu lalu kemudian ada neraca saldo setelah penutupan, yaitu menampilkan posisi ekuitas final. Kesimpulannya adalah yang pertama itu ada ekuitas perusahaan ini mengalami peningkatan sebesar 35.199.498,86 selama periode dari Desember 2023. Peningkatan ini berasal dari laba bersih yang diperoleh selama 1 bulan operasional dan tidak dibagikan sebagai dividen, tetapi ditambahkan ke akun laba ditahan. Ini menunjukkan bahwa seluruh laba digunakan untuk memperkuat struktur modal perusahaan. Kemudian ada komponen laba ditahan menjadi faktor utama pembentuk ekuitas akhir karena tidak mendapat penambahan modal saham baru maupun perubahan lainnya dalam modal di store. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekuitas PT JTE bertumpu pada efisiensi operasional dan kemampuan menghasilkan keuntungan secara konsisten. Lalu kemudian ada proses penyusunan pelaporan keuangan PT JTE, mulai dari jurnal umum, buku besar, hingga laporan keuangan akhir. Sudah mengikuti alur siklus akuntansi yang sistematis, hasilnya mencerminkan informasi keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Lalu kesimpulan berikutnya ada secara teoritis hubungan antara laba bersih dan laba ditahan dan ekuitas yang ditunjukkan dalam laporan keuangan PT JTE ini sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Laba bersih meningkatkan laba ditahan dan akumulasi laba ditahan akan memperkuat posisi ekuitas pemilik. Kemudian, dengan tidak adanya pembagian dividen dan tetap menahan seluruh laba, PT JTE menunjukkan pendekatan konservatif dalam pengelola dana yang pada jangka panjang dapat meningkatkan daya tahan modal perusahaan dan kapasitas ekspansi operasional. Kemudian ada secara keseluruhan, laporan keuangan PT JTE untuk bulan Desember 2023 memperlihatkan kondisi keuangan yang sehat, efisiensi biaya operasional yang baik, dan pertumbuhan ekuitas yang positif, meskipun masih terbatas pada periode 1 bulan. Berikutnya ada saran. Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut. PT JTE perlu mempertahankan dan meningkatkan efisiensi operasional yang telah terbukti menghasilkan laba bersih signifikan dalam waktu relatif singkat. Fokus pada pengendalian biaya dan optimalisasi pendapatan jasa harus menjadi prioritas utama. Kemudian ada laporan perubahan ekuitas perlu disusun lebih rinci dan konsisten, termasuk mencantumkan saldo awal, penambahan atau pengurangan modal secara eksplisit, serta rencana pembagian laba atau penahanan laba. Hal ini penting untuk transparansi keuangan dan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis manajemen. Lalu kemudian ada perusahaan disarankan untuk merumuskan kebijakan laba ditahan dan dividen secara tertulis. Keputusan untuk menahan seluruh laba sebaiknya berdasarkan strategi pertumbuhan jangka panjang yang jelas dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan. Kemudian ada dalam jangka menengah, PT JTE dapat mempertimbangkan untuk melakukan
reinvestasi dari laba ditahan ke aset tetap atau pengembangan layanan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, memperluas pangsa pasar, dan menciptakan nilai tambah bagi pemilik dan pengguna jasa. Dari sisi pelaporan, perusahaan perlu menyajikan laporan keuangan interim secara berkala, bulanan atau triwulan untuk memantau tren keuangan secara berkelanjutan dan memberikan informasi yang lebih lengkap kepada pihak internal maupun eksternal, termasuk investor atau kreditur. Dianjurkan agar manajemen melakukan evaluasi berkala terhadap struktur modal, khususnya dalam menyeimbangkan antara dana yang berasal dari laba ditahan, utang, dan modal pemilik. Hal ini penting untuk memastikan struktur permodalan yang optimal dan resiko keuangan yang terkendali. Thank you. Sekian dari kami untuk memaparkan pembahasan ekuitas dan laba ditahan berdasarkan siklus akuntansi PT Jasa Titipan Ekspres Alur Laut periode Desember 2023.